أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Sahabat-sahabat Asobar TV yang insyaallah dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih bisa bertemu di channel Asobar TV ini, yang mudah-mudahan channel ini membawa kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semua. Dan jangan lupa terus bantu kami, terus doakan kami, dukung kami, mudah-mudahan manfaat lebih besar lagi untuk semuanya. Dan juga bagi yang belum subscribe, bantu kami untuk subscribe-nya, dan kalau yang sudah jangan di-subscribe lagi. Kemudian juga bantu untuk di-like dan di-share kalau memang sekiranya ada manfaat. Pada pertemuan ini sahabat-sahabat, kita akan coba untuk membahas tentang sujud sahwi, ya, seputar sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi, kemudian penyebab kenapa kita harus sujud sahwi, hukum sujud sahwi, tata cara sujud sahwi, dan hal-hal yang bersangkut paut dengan masalah sujud sahwi. Insya Allah kita akan bahas dengan ringkas, tapi mudah-mudahan ini bisa mendatangkan manfaat untuk semuanya. Mohon maaf jika ada perbedaan-perbedaan pendapat dengan para sahabat tentang masalah sujud sahwi dengan kami, dengan tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Sahabat-sahabat Asobar TV yang dimuliakan Allah, apa itu sujud sahwi? Nah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika kita mengalami lupa di dalam sholat. Karena arti sahwi itu sendiri artinya lupa, sahwun artinya lupa. Jadi sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan oleh kita di saat kita sholat mengalami satu kejadian lupa dalam sholat kita. Nah, bisa dalam sholat wajib, bisa dalam sholat sunat. Pokoknya kalau kita mengalami lupa di dalam sholat, baik sholat wajib atau sholat sunat, yang mestinya kita lakukan tapi tidak kita lakukan karena lupa tadi, maka disyariatkan kita untuk sujud sahwi. Jadi jangan dibeda-beda. Mau wajib, mau sholat sunat, harus sujud sahwi jika kita mengalami lupa. Kemudian, apa itu hukum sujud sahwi? Sujud sahwi hukumnya disyariatkan, sahabat-sahabat. Disyariatkan. Artinya ada contoh dan ada panduan dari Rasulullah SAW. Tapi para ulama memang sedikit berbeda pendapat tentang status hukum sujud sahwi. Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sujud sahwi itu hukumnya sunat. Artinya kalaupun toh kita pernah lupa dalam sholat, dalam satu kasus kita lupa dalam sholat, tapi kemudian kita tidak sujud sahwi, maka tetap sholat kita dianggap sah. Tapi kalau menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahumullah, itu beliau berpendapat sujud sahwi itu wajib untuk dilakukan. Maka berarti konsekuensinya kalau kita sepakat dengan pendapat yang kedua ini, kalau kita mengalami lupa dalam sholat harus sujud sahwi, dan kalau tidak berarti sholat kita dianggap tidak sah. Itu sedikit perbedaan di dalam masalah penetapan hukumnya. Tapi sepakat bahwa sujud sahwi itu adalah disyariatkan. Yang kemudian para sahabat, para ulama pun telah sepakat dalam beberapa hal dalam masalah sujud sahwi ini. Yang pertama, para ulama telah sepakat bahwa sujud sahwi ini harus dilakukan 2 kali. Jadi kalau ada orang yang sujud sahwi tapi 1 kali sujudnya, itu menyelisihi syariat dan juga menyelisihi pendapat para ulama. Jadi sujud sahwi itu harus 2 kali. Yang kedua, para ulama juga sudah sepakat bahwa setiap kita akan melakukan sujud sahwi itu harus disertai dengan mengucapkan takbir, dengan ucapan Allahu Akbar. Kemudian dari bangkit dari sujud pertama ketika akan duduk antara 2 sujud pun harus mengucapkan takbir juga. Kemudian ketika udah duduk antara 2 sujud, mau sujud lagi, itu pun takbir lagi. Nah itu jadi para ulama sepakat setiap hendak turun untuk sujud sahwi itu disertai dengan mengucapkan takbir. Yang ketiga, para ulama pun sudah sepakat bahwa sujud sahwi itu bisa dilakukan sebelum salam atau sesudah salam. Tapi lebih afdol, kata para ulama, dilakukan sujud sahwi itu berdasarkan sebabnya dulu. Karena kan ada sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam, dan ada sujud sahwi yang dilakukan karena setelah salam. Dan ini berdasarkan sebabnya, kata para ulama, lebih baik lihat dulu sebabnya. Dan yang keempat, para ulama juga telah sepakat bahwa bacaan dalam sujud sahwi itu adalah sunat, hukumnya sunat. Nah, sehingga dalam masalah ini nanti ada muncul perbedaan pendapat apakah sujud sahwi itu bacaannya khusus, bacaan yang tersendiri,
Apakah sujud sahwi itu bacaannya sama seperti bacaan sujud dalam sholat itu? Itu ada perbedaan sedikit, dan ini perbedaan pendapat yang sifatnya ringan, sahabat. Kemudian berikutnya, sahabat, kalau kita rinci berikutnya lagi, apa sih penyebab yang menjadi latar belakang harus kita sujud sahwi? Nah, saya ingin bertanya dulu kepada para sahabat, pernah lupa nggak kita dalam sholat? Pasti jawabannya pernah ya. Mau itu berapa kali, mau dalam sholat wajib atau sholat sunat, pernahlah kita mengalami lupa dalam sholat. Dan perlu diingat oleh kita, Rasul pun pernah lupa dalam sholat, sahabat ya. Rasul pun pernah lupa dalam sholatnya. Beliau mestinya harus duduk tasyahud awal, malah tidak, malah beliau berdiri. Beliau juga pernah lupa jumlah rakaat, sampai beliau kurang jumlah rakaat. Mestinya sholat asar itu 4 kan, ini beliau melaksanakan 2 rakaat dan kemudian salam beliau. Nah, tapi bedanya sedikit. Kalau Rasulullah SAW memang disengaja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lupa gitu. Tujuannya untuk apa? Hikmahnya untuk apa? Supaya jadi rahmat bagi kita. Jadi rahmat bagi kita sebagai umatnya. Karena andai kalau Rasul tidak pernah mengalami lupa di dalam sholat, dan kita mengalami lupa dalam sholat, lantas solusi bagi kita seperti apa? Makanya adanya peristiwa Rasul lupa dalam sholat itu untuk jadi rahmat bagi kita. Demikian yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim. Lantas sahabat-sahabat, yang berikutnya adalah apa sih yang menjadi penyebab utama, atau apa sih hal-hal yang membuat kita sujud sahwi ini? Nah, setidaknya yang kita sampaikan di sini ada 3 penyebab utama lah yang menjadi lumrah di masyarakat ketika lupa dalam sholat. Yang pertama, lupa tidak tasyahud awal atau lupa tidak tahiyat awal. Yang kedua, ragu jumlah rakaat. Apa kita udah sholat 3 atau baru 2, atau apakah ini udah 4 atau baru 3? Kadang-kadang ragu seperti itu. Kemudian yang ketiga ini, yaitu kurang jumlah rakaat. Nah, rata-rata di 3 kasus inilah barangkali kita pernah mengalami lupa dalam sholat kita. Lantas bagaimana cara sujud sahwinya? Baik, kita akan rinci satu demi satu, yang mudah-mudahan sekali lagi ini bisa jadi solusi jika kita mengalami lupa di dalam sholat kita. Yang pertama, karena lupa tidak tasyahud awal, atau tidak karena lupa tidak tahiyat awal. Bagaimana cara sujud sahwinya? Nah, kalau kita melihat kepada sabda Rasulullah SAW, dan yang pernah terjadi dan dipraktekkan dalam hadis riwayat dari Imam Al-Bukhari, Muslim, ketika kasus lupanya Rasul tidak tasyahud awal, maka sujud sahwi kalau lupa tidak tasyahud awal itu dilakukannya sebelum salam. Jadi ketika sudah tahiyat akhir, sudah baca doa berlindung dari 4 perkara, setelah kita mengucapkan wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarril fitnatil masiihid dajjal, kita jangan dulu salam, tapi kita ucapkan takbir dalam posisi duduk tadi, duduk tahiyat akhir tadi, ucapkan takbir untuk sujud sahwi 2 kali. Nah, setelah itu kemudian duduk dan baru kemudian kita salam ke kanan dan ke kiri. Nah, ini contoh videonya seperti ini. Dan tidak perlu ada bacaan tasyahud lagi gitu. Nah, tapi ada catatan kaki dalam masalah ini, sahabat-sahabat. Kalau kita lupa tidak tasyahud awal, pas mau berdiri baru ingat kita belum berdiri sempurna, ingat harus harus tahiyat awal. Turun aja tahiyat awal, sahabat. Duduk aja untuk tasyahud awal dan tidak perlu sujud sahwi nanti. Kalau ceritanya kita pas mau berdiri keburu inget gitu, langsung aja duduk dan nanti tidak tasyahud awal. Ini praktek videonya seperti ini, sahabat. Tapi kalau kita udah terlanjur berdiri sempurna, tadi mestinya duduk tasyahud awal, tapi karena lupa kita terlanjur udah berdiri sempurna, maka disyariatkan tidak perlu turun untuk tasyahud awal. Tidak. Lanjut aja berdiri sempurna, selesaikan sholat kita, tapi tadi sebelum kita salam,
Sebelum kita salam, kita sujud sahwi dulu 2 kali. Setelah itu baru kemudian kita mengucapkan salam dan tidak perlu ada bacaan tasyahud akhir lagi. Nah, videonya seperti ini sahabat-sahabat. Ini kasus yang pertama, jika lupa tidak tasyahud awal. Sekarang kasus yang kedua, bagaimana kalau kita kurang jumlah rokaat? Nah, jika kita mengalami kurang jumlah rokaat, misalkan kita mestinya sholat duhur, itu kan wajibnya 4 rokaat. Di rokaat yang kedua, kita udah lanjut salam, udah salam akhir. Nah, baru beberapa saat kemudian kita lupa, baru ingat, tadi kurang jumlah rokaat. Maka bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita laksanakan dulu kurangnya 2 rokaat, sama seperti yang pertama takbiratul ihram sampai selesai, sampai salam. Sampai salam, selesaikan sampai salam. Nah, dalam posisi masih duduk tasyahud akhir, setelah salam itu kita jangan dulu beranjak, jangan dulu berdiri, tapi langsung turun untuk sujud 2 kali. Sujud 2 kali, tadi rinciannya ngucapin takbir dan sebagainya. Setelah itu duduk lagi, setelah selesai sujud yang kedua, duduk lagi. Ada sedikit perbedaan di sini, ada yang mensunahkan kita untuk salam lagi, tapi tidak perlu baca tasyahud akhir lagi, langsung aja salam. Dan ada juga riwayat yang mengatakan tidak salam lagi, dengan alasan karena ini dilakukannya di luar sholat, karena udah selesai sholat gitu. Nah, ini kalau kurang jumlah rokaat, sekali lagi diulang, sempurnakan dulu kurangnya berapa rokaat, setelah selesai sampai salam, baru kemudian kita sujud sahwi. Dan beres sujud sahwi, ada yang memilih pendapat salam lagi atau tidak salam lagi, silahkan, itu ada dalil-dalilnya dan keterangannya yang sahih. Itu kalau kasus yang kedua. Ini videonya seperti ini sahabat. Kalau kemudian kasus yang ketiga ini, ragu jumlah rokaat. Bagaimana sujud sahwinya jika kita ragu dalam jumlah rokaat? Misal gini, dalam sholat duhur kita baru 3 rokaat tapi merasa udah 4 rokaat. Timbul akhirnya keraguan, ini udah 3 atau 4, 3 atau 4. Nah, bagaimana cara kita sujud sahwinya? Maka Rasul bersabda kalau kita mengalami keraguan dalam sholat tentang berapa jumlah rokaat, maka Rasul sabdakan ambil yang paling sedikit. Ambil 3 berarti oleh kita. Nah, lantas kemudian kita tambahlah 1 rokaat lagi. Kemudian setelah kita bacaan tasyahud akhir, jangan dulu salam. Lantas kita sujud langsung. Sujud 2 kali sujud sahwi. Nah, kemudian setelah itu baru kemudian kita salam ke kanan, salam ke kiri. Tidak perlu ada bacaan tasyahud lagi. Ini kasusnya kalau kita ragu jumlah rokaat dan kita lebih memilih jumlah rokaat yang paling sedikit. Kalau kemudian ternyata kita kelebihan jumlah rokaat bagaimana? Nah, kalau kita kelebihan jumlah rokaat, para ulama menyarankan sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Misalnya kita sholat 4 rokaat, ini masih ragu, ternyata kita tambah lagi 1 rokaat, misalkan kan gitu. Jadi 5 berarti kan. Nah, kapan sujud sahwinya? Lakukannya setelah salam. Bedanya sedikit, kalau kurang jumlah rokaat, kita ambil yang paling jumlah sedikit, maka sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Kalau kelebihan jumlah rokaat, maka sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Itulah sahabat-sahabat, 3 kasus yang paling sangat sering terjadi. 1, lupa tidak tasyahud awal. 2, kurang jumlah rokaat. Dan 3, ragu tentang jumlah rokaat. Dan tadi solusi sujud sahwinya sudah dibahas seperti yang disampaikan dalam video. Kemudian sahabat, bagaimana dengan bacaan sujud sahwi? Tadi disampaikan bahwa para ulama memang dalam hal ini ada sedikit perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bacaan sujud sahwi itu punya bacaan khusus, yaitu dengan bacaan subhana man la yanamu wa la yashu. Tapi ada juga pendapat ulama yang mengatakan sujud sahwi itu bacaannya ya seperti bacaan sujud dalam sholat itu sendiri, yaitu seperti membaca subhana rabbiyal a'la
Kalau yang membaca itu atau yang membaca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Tapi para ulama tadi sepakat hukum baca sujud sahwi itu sunat, sahabat. Jadi artinya kalaupun toh kita tidak membaca, tetap sujud sahwi kita sah. Tapi kalau membaca, jelas itu lebih baik. Nah, sedikit perbedaan pendapat tadi jangan menjadi alasan untuk saling menghujah. Tapi untuk kehati-hatian, saran dari saya, ini lebih baik kita mengambil bacaan seperti yang dipendapati oleh kebanyakan para ulama, yaitu para ulama mengatakan bagusnya kita membaca bacaan sujud sahwi itu adalah bacaan sujud dalam sholat itu sendiri. Mau subhana rabbiyal a'la, mau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, atau mau membaca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Silahkan. Itu barangkali sahabat tuntunan atau panduan sujud sahwi yang bisa disampaikan dengan ringkas, dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang kurang sependapat dengan apa yang tadi saya sampaikan, dengan tidak mengurangi rasa hormat dengan sahabat-sahabat yang berbeda. Dan sekali lagi bantu kami terus, dukung kami terus dalam dakwah di channel As-Sabar TV ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.